Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Kemarin kita sudah persamaan irasional gitu ya. Jadi ini nanti ada video terpisah. Jadi ini cuman video pembukaan dari Ustadzah gitu ya, terkait dengan pengenalan si pertidaksamaan irasional ini. Kemudian kalau yang untuk pembahasannya nanti Ustadzah sempatkan video dari YouTube yang lain gitu ya, dari YouTube-nya MATLAB gitu. Oke, lanjut pertidaksamaan irasional. Jadi pengertiannya apa gitu pertidaksamaan irasional? Jadi pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar gitu dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Jadi intinya ada variabel ya, ada variabel di bawah tanda akar. Maksudnya di bawah tanda akar itu di dalam akarnya itu ada variabel kayak gitu. Kemudian dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar gitu. Jadi misalkan, oke saya ambil pen dulu. Oke, misalkan ini. Jadi ketika ada tanda akar, kemudian di sini itu ada variabelnya, misalkan x kuadrat plus 1. Nah, gitu. Jadi pertidaksamaan bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, kayak gitu. Di sini bebas, di sini boleh ada akarnya, boleh fungsi biasa, boleh angka biasa, kayak gini. Intinya tadi ya, di bawah tanda akar itu ada variabel. Nah, pokoknya di bawah sini itu ada variabel gitu ya. Dan tidak dapat ditarik keluar. Nah, ini kan nggak bisa ditarik keluar ke sini. Gitu. Kalau misalkan ada akar X kuadrat, nah gini lebih dari sama dengan 3. Nah, ini bukan ya, ini bukan merupakan si pertidaksamaan irasional. Kenapa? Karena di sini X kuadrat itu ketika di akar, bisa kita keluarkan kan, sama aja dengan menuliskan X gitu. Nah, ini bukan pertidaksamaan irasional, gitu ya. Oke, contoh yang ini. Apakah dia pertidaksamaan irasional? Ingat, di bawah tanda akar dia harus ada variabel. Karena di sini di bawah tanda akar itu cuma angka, berarti di sini itu bukan, ya, bukan. Di sini harusnya variabel baru dia disebut pertidaksamaan irasional. Karena di sini angka tok gitu berarti dia bukan ya. Selanjutnya contoh yang di sini, 16x kuadrat lebih dari sama dengan min 3. Ini juga bukan. Loh, kok bukan Ustazah? Padahal di sini ada variabel di bawah akar. Ingat, di sini ada kata-kata dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar gitu ya. Ini kan bisa ditarik 16 itu kalau di akar berapa? 4. X kuadrat kalau di akar X. Udah gitu. Nah, ini tuh bukan termasuk pertidaksamaan irasional karena bisa ditarik keluar gitu ya. Kemudian selanjutnya contoh ini, 2 akar X kurang dari sama dengan 8. Di dalam sini ada variabel gitu ya. Kemudian juga tidak dapat ditarik keluar juga kan. Nah, maka ini benar. Ini benar. Ini contoh si pertidaksamaan irasional. Lanjut yang ini. Akar 5 X pangkat 4 kurang dari sama dengan 1. 5-nya emang nggak bisa kita keluarkan ya, tapi X pangkat 4 itu ketika di akar, itu bisa kita keluarkan, yaitu X kuadrat. X kuadrat akar 5 kurang dari sama dengan 1. Maka ini bukan, ya, bukan merupakan contoh pertidaksamaan irasional. Seperti itu. Kok bisa jadi X kuadrat toh Ustazah? Kok bisa sih jadi aslinya, jadi kok bisa jadi ini toh? Jadi kan aslinya itu kan akar dari 5 kali X kuadrat kali X kuadrat. Itu kan ya. Atau ini akar 5 kali X kuadrat dikuadratkan lagi gitu kan ya. Nah, maka yang ini boleh keluar dong karena di sini ada kuadrat. Sama aja ketika kalian menuliskan akar berapa ya? Akar 7, oh ya maaf, aku gerak sendiri. Akar 7 kali akar 7 dikali 7. Nah, 7 kuadrat. Nah, kayak gini. Kan sama aja dengan 7 kuadratnya yang keluar, gitu kan ya. Seperti itu.
Lanjut contoh berikutnya. Nah, ini akar X plus 2 lebih dari sama dengan akar X. Di dalam akar itu ada apa namanya variabel, benar. Kemudian dia tidak dapat ditarik keluar juga, maka benar, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga sama ya. Ini nggak bisa ditarik keluar dan ada akarnya, maka ini benar. Tapi meskipun di sini ada akar juga ya nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu lah seperti itu. Itu dari apa namanya permulaan pembukaan dari pertidaksamaan irasional. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menentukan si pertidaksamaan ini penyelesaiannya. Jadi ada dua tipe ya, ini tipe pertama, ini tipe yang kedua gitu ya. Tipe pertama itu nanti yang apa ini namanya kurang dari ya, kurang dari. Kemudian tipe kedua adalah yang lebih dari. Kemudian apa namanya ini nanti untuk yang misal akar Fx kurang dari akar Gx atau misal yang ini dulu. Nanti kita harus menyelesaikan dengan syarat. Syaratnya berarti di dalam si akar. Di dalam si akar harus lebih dari 0. Ini kan di dalam akar harus lebih dari 0. Kemudian yang ini juga di dalam akar harus lebih dari 0. Kemudian yang ruas kanan juga harus lebih dari 0. Untuk yang kurang dari. Untuk yang lebih dari itu tinggal Fx-nya itu harus lebih dari 0. Kemudian langkah kedua adalah dikuadratkan. Kalau yang di sini nanti Gx kurang dari 0 atau dikuadratkan. Ini nanti digabung ya, yang ini nanti digabung. Kemudian selanjutnya tadi kan ada syarat ini dan nanti kan ketemu penyelesaian dari sini dan sini. Nah, keduanya ini nanti kita iris. Nah, jadilah penyelesaiannya di sini. Sama juga yang ini nanti diiris keduanya, maka hasilnya adalah di sini. Seperti itu. Untuk penjelasannya nanti ada di video yang punyanya MATLAB, gitu ya. Sambil Ustazah tutup di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.